panggilan beliau yaitu Karim. Nah, ini Ustadz lebih akrabnya kita bolehkah Fitri memanggil Ustadz atau bagaimana nih? Bagaimana Ustadz? Apakah boleh Fitri? Boleh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Nah teman-teman, untuk lebih akrabnya telah diizinkan oleh narasumber kita memanggil beliau Ustadz. Nah tempat tanggal lahir beliau yaitu di Perkandangan 17 Oktober 1980 dengan nomor handphone, alamat teman-teman bisa lihat di CV beliau. Di Perkandangan. Nah, untuk pekerjaan beliau saat ini yaitu dosen tafsir dan ilmu Al-Quran, wakil ketua Sekolah Tinggi Agama Islam, pengembangan ilmu Al-Quran, Staipik, Sumatera Barat. Wow, luar biasa pekerjaan beliau. Nah, lanjut, panitia. Nah, inilah riwayat pendidikan Ustadz, yang mana TK dan SD beliau itu di Pasaman Barat, sedangkan SMP dan SMA itu di Tawalib, Padang Panjang. Dan S1 bidang tafsir Al-Quran Universitas Al-Azhar di Kairo. Wow, luar biasa ya. Kemudian S2 bidang Al-Quran dan Sunnah di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan sekarang beliau mahasiswa S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Sungguh luar biasa, tak main-main ya pemateri kita kali ini. Lanjut, panitia. Nah, melihat dari riwayat organisasi beliau, wow, luar biasa ya, banyak sekali nih riwayat organisasi pemateri kita kali ini. Yang pertama itu Ketua Pelajar Pesantren Tawalib Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1996 sampai 1997. Kemudian pengurus pelajar Islam Indonesia Padang Panjang 1995 sampai 1997. Nah, tak hanya itu teman-teman, beliau juga ketua Ikatan Keluarga Minang di Kairo pada tahun 2002 sampai 2003. Nah, kalau dibaca nih riwayat organisasi beliau, nah dilihat-lihat, wow, sangat luar biasa ya pada narasumber kita kali ini. Nah, ini yang kita penasaran sekali. Nah, beliau ini juga pembimbing haji dan umroh pada tahun 2015 sampai sekarang. Lanjut, panitia. Nah, mengenai sudah dibacakan riwayat organisasi beliau, ada juga nih pengalaman dakwah dari narasumber kita pada hari ini, yaitu pada tahun 2017 sampai sekarang, beliau mempunyai pengalaman dakwah di TVRI Sumatera Barat, Padang, 2016 sampai sekarang itu di Radio Klasi FM 103.4 Padang. 2017 sampai sekarang beliau itu mempunyai pengalaman dakwah di Bank Indonesia, kantor pajak, Rumah Sakit M. Jamil Padang. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019, beliau juga memiliki pengalaman dakwah di Masjid Baitul Makmur, IMCV, Melbourne, Australia. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, pada tahun 2010 sampai 2015, beliau pernah berbagai kota di Malaysia yang tempatnya di Malaysia. Nah, sungguh diapresiasi sekali ya CV pemateri kita pada kali ini. Jadi enggak tanggung-tanggung kita mengadakan atau mengundang beliau sebagai narasumber kita pada hari ini. Nah, semoga teman-teman kita bisa mengikuti jejak beliau. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, teman-teman peserta kantin pasti udah melongo nih melihat CV Ustadznya. Wow, banyak sekali ya riwayat organisasi beliau. Nah, jangan sampai juga kita ketinggalan dengan hal itu. Kita harus berusaha, pasti bisa. Seperti Ustadz Haji Zulkarim yang luar biasa. Teman-teman,
tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum Ustadz kita mengupas tema generasi baper tersebut, izinkan Fitri terlebih dahulu membacakan aturan acara kita, agar acara kita tetap hikmah dan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, aturan pertama, pemaparan materi oleh narasumber selama kurang lebih 40 menit. Selama acara berlangsung, untuk semua peserta kantin tetap on cam dan mematikan mikrofon Zoom-nya sesuai yang dianjurkan moderator. Nah, yang ketiga, sesi tanya jawab untuk 3 peserta. Bagi peserta nih yang mau bertanya, bisa memilih 2 opsi. Yang pertama, bisa melontarkan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom. Yang opsi kedua, bisa secara spontan, menggunakan mikrofon Zoom. Nanti moderator akan memilihnya. Instruksi. Nah, untuk yang keempat, untuk teman-teman yang sudah memilih opsi pertanyaan tersebut, salah satunya, ya tentunya jangan lupa nih teman-teman, instansinya, nama, underscore, name, underscore, pertanyaan. Nah, untuk ketentuan yang kelima, itu pada acara kantin ini dengan hikmahnya acara kita agar acara kita sukses dari awal hingga akhir, Fitri berharap selaku moderator bisa memandu acara ini dengan sebaik mungkin dan juga meminta kepada seluruh peserta kantin agar tetap menjaga tata krama, kesopanan, dan tidak mencoret-coret layar Zoom, terutama kepada PPT materi narasumber kita. Nah, itulah teman-teman mengenai peraturan acara kita tersebut. Semoga kita bisa mematuhinya. Amin. Nah, tak sabar ya menunggu pemateri kita nih untuk mengupas secara tuntas mengenai tema generasi baper bawa perubahan. Baiklah, dipersilahkan kepada Ustadz Haji Zulkarim LC.MA dengan segala hormat. Baik, terima kasih Fitri. Kedengaran suara Ustadz di sana dengan jelas. Alhamdulillah kedengaran Ustadz. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafa baina qulubil muhajirina wal ansar hatta yakunu ikhwatan mutahabbina fillah. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa bi iznihi wa sirajan munira. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Saudara-saudari sekalian, ikhwati wa akhwati fillah dimanapun Anda berada, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebagai mukaddimah saya tumpangkan kepada saudara moderator yang tadi telah mengawali, ya. Alhamdulillah, kalau MC-nya tadi disebut MC kita terkece untuk zaman ini. Kalau moderatornya saya kasih moderator termantul ya untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti pematerinya entah apa pula lah ya, tapi jangan ya. Sebagai mukaddimah saya tumpangkan kepada pembicara-pembicara sebelumnya agar dapat kita efisiensikan dengan waktu dengan sebaik-baiknya teman-teman ya.
Tapi ini sangat penting. Hal yang sangat penting pertama saya sampaikan kepada kita adalah setiap kita yang hadir di Zoom ini, yang bergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini, memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala, maka insya Allah kita berada di depan kamera kita masing-masing akan dinilai sebagai ibadah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala dalam mengikuti program kita pada pagi hari ini, itu akan memberikan dampak dan efek, akan mampu memperberat timbangan pahala amal solehnya. Nabi Muhammad SAW 14 abad yang silam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap amal, perbuatan, apapun aktivitasnya, agenda acaranya, kegiatannya sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Jadi, oleh karena itu teman-teman sekalian, yang tadi belum memasang niatnya, pasang niatnya lillahi ta'ala. Yang tadi sudah memasang niatnya, tapi aduh CV Ustadz ini membuat kita salah niat, bengkok niatnya, luruskan lagi. Jadi pastikan bahwa niatnya berada pada niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal penting yang kedua teman-teman, sebelum kita masuk materi yang ingin saya sampaikan, ada hal kedua yang penting. Mudah-mudahan kita memulai acara ini dengan doa ya, dengan doa Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukan doanya bismika Allahumma ahya wa amut ya. Kalau bismika Allahumma ahya wa amut, ya namanya ada di sini, tapi orangnya tidak kelihatan, bakar ruah, lalu kemudian, udah selesai, iya ya. Lalu dia baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan juga baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau di kantin bisa doa itu dipakai. Tapi kalau kantin maksudnya kajian rutin, doa kita yang tadi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi insyaallah ya. Tapi insyaallah kalau Himatika itu orangnya mantap-mantap, ya. MC-nya aja terkece, ya kan? Moderatornya aja mantul. Itu artinya seluruh yang hadir partisipan ini mendengarkan dengan serius. Ya, anak-anaknya adalah mahasiswa-mahasiswa teladan yang insyaallah akan menjadi bukan generasi bawa perasaan, tapi insyaallah akan menjadi generasi perubahan yang akan merubah UIN, yang akan merubah Sumatera Barat, yang akan merubah ya seluruh Indonesia dengan secara baik. Karena apa? Karena saudara-saudari ini adalah calon-calon cikgu. Tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi cikgu-cikgu yang insya Allah mendidik generasi. Ya, karena Anda insya Allah sebentar lagi akan menjadi guru yang insya Allah di tangan Anda akan terbangun regenerasi karena menjadi guru. Murid-murid akan insya Allah akan bersama Anda. Baik teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit sebelum kita melanjutkan tentang generasi bawa perubahan ini, saya ingin mengajak kita semua merenung. Teman-teman sekalian yang ikut dalam program kantin kita pada pagi hari ini, mari kita ajak merenung. Mari sejenak merenungi bagaimana realitas kaum muslimin, terutama dalam quote adalah para generasi mudanya. Ya. Yang membuat kita dengan perenungan itu, bagaimana para pemuda hari ini, bagaimana pemuda dengan narkoba, bagaimana pemuda dengan HIV, bagaimana pemuda dengan kehura-huraannya, bagaimana pemuda dengan hedonismenya, bagaimana pemuda, perhatikan. Apakah dengan daringnya yang timbul, ya? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka ia bukanlah bagian dariku, kata Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tabrani. Oleh karena itu teman-teman sekalian, satu di antara tanda keimanan kita itu masih ada adalah kita punya kepedulian, termasuk kepedulian kita kepada generasi muda bangsa, kepada generasi muda yang kita adalah masih dalam keadaan muda. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Maka dapat disimpulkan yang pertama, kondisi para pemuda para hari ini tidak dikira apakah ia level mahasiswa, tidak dikira apakah ia level
sekolah menengah atas, tidak dikira apakah ia adalah sekolah menengah pertama, apakah ia di kota atau di desa, semuanya sama. Maka yang terjadi adalah budaya hedonisme dan hura-hura. Having fun. Sukanya kumpul-kumpul, sukanya enak-enak aja, tidak punya care terhadap agamanya. Yang ada dalam benak pikiran mereka bagaimana berhura-hura dan nilai-nilai hedonisme. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka diskusi, maka kita akan menjumpai banyak sekali contoh-contoh. Banyak sekali yang kita alami di tempat kita masing-masing. Kesimpulannya adalah ada budaya itu, namanya budaya hedonisme dan hura-hura. Saudaraku saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita melihat wajah-wajahnya seperti wajah-wajah tidak bertuhan. Malu kita kalau menyatakan bahwa mayoritas mereka adalah kaum muslimin, sementara keislamannya tidak nampak dalam sikapnya sebagai seorang pemuda. Jadi produk dari hedonisme dan hura-hura ini teman-teman sekalian, maka yang terjadi, lihatlah gaya hidup yang suka berpesta pora, melaksanakan dugem, apalah istilahnya, pokoknya itu cabe-cabean, apalah namanya, ada kontes idol dan sejenisnya yang terkadang membuat memang kelalaian demi kelalaian di tengah kaum para pemuda. Oh, kalau mereka yang punya motor dan memiliki sedikit modal, ada namanya geng motor dan kemudian klub-klub lainnya, dan ini tidak susah untuk dicari. Dan itu menghiasi para pemuda-pemudi kita, saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian ada lagi ya, PlayStation dan game online. Kalau PlayStation dan game online ini tidak ada, kalau di sini tidak ada nih ya. Kalau di grup ini sekarang tidak ada nih yang kecanduan game online. Karena di sini baik-baik semua. Mahasiswa, himatika, baik-baik semuanya. Kecuali yang tidak ya, kecuali yang tidak. Tapi bisa kita lihat dengan sangat jelas teman-teman sekalian. Bahkan tidak hanya ini siswa, mahasiswa telat kuliah. Karena apa? Malam harinya dia main game, ya levelnya baru level 25 Ustaz. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menghantui generasi kita. Inikah generasi yang akan menaklukkan timur dan barat? Inikah generasi yang insya Allah nanti akan menguasai dunia dengan teknologi? Inikah generasi bangsa dan negara agama yang akan mampu menaklukkan penguasa-penguasa dunia? Jauh panggang dari api. Belum lagi kalau kita berbicara tentang narkoba. Teman-teman sekalian, narkoba itu tidak hanya di perkotaan, di desa jauh lebih parah. Dan itu segmennya yang dicari pemuda-pemuda. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang sangat gemar suka dengan bola. Suka bola sehingga disebut gila bola luar biasa. Sholat lupa. Oh, kalau tayangan permainan bola di tengah malam, dibelah-belahin supaya bangun. Untuk giliran sholat tahajud, giliran untuk bertaubat, nihil. Di manakah kita dengan situasi ini teman-teman sekalian? Anda muda? Iya. Apakah punya simpatis terhadap, apakah punya keinginan untuk melakukan perubahan terhadap pemuda-pemuda yang ada di sekitar kita? Maka itu kesimpulan pertama dari fenomena pemuda yang ada hari ini, hedonisme dan hura-hura dengan sekian produk yang kita sebutkan tadi. Belum lagi saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar, yang kedua nafsu, mengikuti hawa nafsu dan nafsu syahwat yang bergelora. Ya, bagaimana hasil karyanya dari ini? Saya membaca survei 2010, itu berarti sudah 11 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa 97% anak-anak SMA, SMP pernah melihat film porno. Ini sudah 2010, tentunya jauh lebih merajalela. Ya, berbagai macam enrollment atau penelitian survei-survei yang dilakukan menunjukkan bahwa dekadensi moral yang terjadi para pemuda yang terkait dengan mengikuti hawa nafsunya luar biasa, luar biasa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah yang tersisa untuk kebangkitan Islam? Bahwa perubahannya itu di mana sisanya lagi? Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang hadir hingga saat ini partisipannya 47, saya ingin menitipkan harapan yang membawa perubahan itu adalah 47 dari orang ini. 47 ini
mau mendengarkan apa yang saya sampaikan dan merupakan arahan kepada para pemuda, insya Allah tidak perlu 47 pemuda. Nanti akan saya sampaikan angka-angka yang menunjukkan bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kumpulan yang kecil mampu mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dapat dipastikan harus memastikan kualitas pemudanya betul-betul mantap. Lalu apakah yang tersisa untuk kebangkitan Islam kalau begini pemuda-pemudinya, saudara-saudara sekalian? Kalau mahasiswanya belajarnya daring, tapi setelah dihidupkan kamera, dimatikan kameranya, namanya aja yang di situ. Pergi makan, pergi minum, yang lebih parah pergi tidur. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, doanya tidak doa Rabbi shrah li sadri, ya Allah bukakanlah hatiku, lapangkanlah dadaku, tapi doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Nauzubillah min dzalik. Apa yang tersisa dari kebangkitan Islam ini, teman-teman sekalian? Perhatikan. Masjid-masjid, musola-musola kita hanya diramaikan oleh orang-orang tua yang yang sudah pensiunan. Di mana para pemuda? Di mana mahasiswa? Oh, lagi lockdown Ustaz, lagi pandemi, PSBB, ya, PPKM apalah namanya. Tapi sebelum itu, waktu PPKM, PSBB, ingin ke masjid. Lalu kemudian setelah diselesaikan itu, tidak ada lagi datang ke masjid. Mana pemuda yang katanya akan menggantikan Usamah bin Zaid, yang akan menggantikan Muhammad Al-Fatih. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya itu masjid-masjid, musola-musola dipenuhi oleh anak muda. Karena di tangan mereka kebangkitan Islam dan kejayaannya ini akan ada. Saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan, maka yang terjadi bulan Ramadan itu banyaknya bermalas-malasan, termasuk pemudanya. Sementara yang kita baca dalam sejarah, bila mana waktu Ramadan itu waktunya peperangan kaum muslimin, dan banyaknya adalah kemenangan itu terjadi pada kaum muslimin dalam bulan Ramadan ketika mereka sedang berpuasa. Jadi bukan menjadikan Ramadan itu sebagai saatnya cuti panjang dan istirahat lama, dari tidur ke tidur lagi dan tidur kembali. Saudaraku sekalian, ini fakta-fakta yang kita sebutkan adalah menggugah kita agar menjadi generasi yang betul-betul membawa perubahan. Dan perubahan itu jangan dilihat pada orang lain, dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Lalu kemudian siapa yang mulainya? Kita sendiri, teman-teman sekalian. Oleh karena itu yang terjadi pada akhir-akhir ini, termasuk pada remaja pemuda, Islam hanya sebatas simbol yang digunakan sebagai komoditas belaka. Ya, muslimut katanya kan, dia sebagai pemuda Islam. Tapi pemuda Islamnya hanya sekedar KTP, hanya sekedar identitas, tidak masuk pada substansinya, bahwa ya Islamnya secara fikrah pemikirannya, ya Islam dalam amalannya, ya Islam dalam tauhidnya, ya Islam dalam ibadahnya, dan seluruh pola pikirnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, akhir-akhir ini kita menjumpai bahwa Islam hanya sebatas sisi spiritual semata. Islam itu hanya di masjid. Islam itu salat 5 waktu. Teman-teman sekalian, Islam itu bukan hanya sekedar itu. Islam itu adalah komprehensif seluruh kehidupan kita. Maka itu yang harus diislamisasikan dan integral dengan apa yang ada pada kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, mengumpulkan alasan untuk tetap optimis. Itu yang menjadi penting sekarang ini teman-teman para pemuda, para mahasiswa yang insya Allah ini membawa kepada perubahan, bahwa kita harus mengumpulkan alasan untuk tetap optimis. Idealitas kebangkitan. Jadi kalau pemuda itu dia tidak mudah untuk pemuda itu dia tidak mudah untuk baperan, dalam maksud ya bawa perasaan. Para pemuda itu dia tangguh, ya, dia selalu mencari jalan keluar yang solutif untuk keluar dari keadaan yang membuat dia terkungkung. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, optimisme kita adalah pada sebuah firman Allah yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 140. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari akan dipergilirkan di antara kalian. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman.
dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai para syuhada. Jadi teman-teman sekalian, bahwa suatu saatnya Islam akan menang. Maka optimisme itu satu hal yang sangat penting untuk kita menghadapi hari-hari kita ke depan yang lebih baik. Kemudian teman-teman sekalian, dalam surah At-Taubah ayat 33, Allah memberikan sebuah kata gembira, kalimat gembira, aksioma kemenangan umat Islam. Aksioma 3, dialah yang telah mengutus untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungsunglah kemenangan itu dengan cara optimis mendapatkan kemenangan itu. Oleh karena itu, golongan yang teguh berjuang, inilah kata Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akan senantiasa ada dalam umatku golongan yang senantiasa menegakkan kebenaran, dan musuh-musuh mereka tidak mampu membahayakan mereka saat Allah menentukan urusannya. Dan ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Catat, tugas para pemuda Islam hari ini adalah mereka menjadi jembatan yang menghubungkan antara realitas sekarang bagaimana kepemudaan dengan idealitas yang ada dalam buku-buku memori sejarah dan sirah. Inilah yang akan dilakukan oleh para pemuda sebagai jembatan untuk menghubungkan antara realitas yang ada pada hari ini kepemudaan kita dan idealitas yang harus dilakukan oleh mestinya pemuda itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, langkah pertama yang dilakukan adalah menyadari bahwa peran kita sebagai pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa. Dan itu telah disampaikan dalam sejarah yang sangat panjang. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kesadaran ini harus ada pada setiap relung hati-hati kita. Menyadari peran pemuda dalam sejarah. Itu sebabnya Allah merekamkan kepemudaan yang sangat penting untuk menjadi ingatan dan menjadi inspirasi bagi kita. Itulah dia pemuda Al-Kahfi. Teman-teman semua terbayang dalam ingatannya ya. Jangan yang terbayang itu, oh pemuda Al-Kahfi ratusan tahun tidur di dalam gua. Oh kalau begitu kita karena menteladani pemuda Al-Kahfi, ayo tidur sepanjang-panjangnya. Dari tidur lagi. Karena pemuda Al-Kahfi itu. Jangan itu yang dilihat. Mereka mampu untuk melakukan sesuatu dalam kezaliman tirani pemimpinnya yang harus melakukan sesuatu sehingga risikonya adalah mereka masuk ke dalam gua ratusan tahun di dalam gua, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang kekuasaan dan mukjizatnya. Allah menggambarkan dan merekamkan bagaimana sifat kepemudaan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang keimanan mereka di atas level rata-rata. Jadi kalau pemuda zaman itu levelnya begini, mereka di atasnya karena tarbiyah, karena dididik. Wazidnahum huda. Dan Allah mengatakan kami tambahkan hidayah ke dalam keimanan mereka. Oleh karena itu, generasi yang membawa perubahan yang disebut dengan generasi baper Anda itu tadi, maka ia harus memiliki keimanan levelnya di atas rata-rata mahasiswa matematika di kampus UIN. Jadi kalau levelnya adalah sama, itu tidak bisa membawa perubahan. Tapi kalau dia levelnya adalah di atas rata-rata mahasiswa di kampus ini, maka mereka itulah yang akan menjadi ikon, yang akan menjadi patron, yang akan menjadi uswatun hasanah untuk membawa perubahan itu. Oke, berikutnya teman-teman sekalian, itu jadi langkah pertama adalah menyadari peran pemuda dalam sejarah Islam ya. Saya ingin menampaikan contoh. Kalau yang lupa dengan sejarah, mudah lupa dengan sejarah, teman-teman sekalian, hampir seluruh teamwork ya yang direkrut oleh Rasulullah SAW itu adalah para pemuda. Saya ulangi. Hampir seluruh teamwork yang direkrut oleh Rasulullah SAW itu adalah para pemuda. Ingin contohnya, PR nanti adalah cari biografi dari orang-orang ini. Dan itu adalah tugas pribadi, bukan untuk nilai ujian akhir, ya. Tetapi adalah sebagai spirit kita untuk menjadi bawa perubahan itu. Di pundak kita adalah satu tanggung jawab besar untuk mengantarkan generasi ini kepada kejayaannya.
Oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa contoh dalam sejarah yang dinukilkan, dituliskan oleh sejarah. Hampir seluruh teamwork yang direkrut oleh Rasulullah SAW dari para sahabat pemuda. Ali bin Abi Thalib, ia direkrut oleh Rasulullah SAW dalam usia yang sangat belia, 8 tahun. Zubair bin Awam direkrut oleh Rasulullah SAW 8 tahun. Siapa lagi? Talhah bin Abu Ubaidillah 11 tahun. Al-Arqam bin Abi Arqam 12 tahun. Ya, Said bin Zaid di bawah 20 tahun. Mus'ab bin Umair itu teman-teman sekalian, dia parlente orangnya. Sebelum masuk Islam, orang tuanya itu adalah kaya raya. Parfumnya, wajahnya begitu menarik, parlente. Baru sekian radius sekian kilometer udah tercium bau harumnya, ini Mus'ab bin Umair. Tapi setelah ia masuk Islam, lalu kemudian orang tuanya membaikot seluruh harta benda untuknya, dan ia melaksanakan itu, dan Rasulullah SAW mengutusnya untuk menyampaikan dakwah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke sana. Dan umurnya sangat belia, 24 tahun. Umar bin Khattab, berapa usia Umar bin Khattab? 26 tahun. Abdurrahman bin Auf, 30 tahun. Abu Bakar Siddiq, 37 tahun. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT, teamwork inilah yang kemudian menyebarkan Islam. Lalu merekrut binaan-binaan mereka sangat luar biasa. Lalu siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Mereka ini kemudian menjadi tokoh dunia. Siapapun yang Islam di belahan dunia manapun pasti kenal dengan tokoh-tokoh ini. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila Anda ingin menjadi bawa perubahan dan menjadi tokoh yang insya Allah nanti akan terhitung dalam tulisan sejarah, maka berikanlah sesuatu. Dan nama-nama mereka ini menjadi teamwork Rasulullah SAW ini adalah disebut-sebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat outcome-nya, apa saja prestasi sejarah yang mereka lakukan. Teamwork yang dilakukan Rasulullah tadi, lalu mereka melakukan ekspansi, pembinaan, ya, generasi para tabi'in, generasi para sahabat. Lalu apa yang mereka lakukan teman-teman sekalian? Hasilnya karya-karya mereka apa? Mereka mampu menaklukkan dua imperium besar bernama Romawi dan Persia. Mereka juga berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara, yaitu ke Sin di Barat Daya, Armenia di Rusia, juga Syam, Suriah, di Mesir, Tripoli, sebagian negara-negara Afrika. Penaklukan ini berhasil dan dirampungkan dalam kurun waktu 35 tahun. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengasih PR kepada teman-teman Himatika. Tidak usahlah menaklukkan Eropa, menaklukkan Amerika, tidak usah. Tapi taklukkanlah jurusan matematika saja dahulu. Saya sangat yakin dan percaya kalian punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan dakwah, mengembangkan islamisasi, menjadi orang-orang soleh, menjadi generasi-generasi perubah, yang mereka adalah orang-orang yang soleh dan mensolehkan teman-temannya. Ingat, yang bisa mensolehkan teman-teman itu adalah yang soleh terlebih dahulu. Lalu kemudian ia bisa kesolehan pribadinya mampu mengantarkan kesolehan sosialnya. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah generasi teamwork yang dilakukan oleh Rasulullah ini, ya kan, di zaman Umar saja, di zaman Umar didikan Rasulullah itu sudah sampai Islam ke Eropa, Islam sudah sampai ke Afrika, Islam sudah sampai ke Asia, begitu kan? Lalu ada lagi generasi yang dibangun mereka setelah itu, generasi pemuda berikutnya yang mewarnai dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini, saudara-saudara sekalian, adalah Khulafaur Rasyidin. Kalau ada Khulafaur Rasyidin yang kelima, maka dia tepatnya yang kelima. Karena apa? Mereformasi pemerintahan dengan sangat cepat, cukup dengan waktu 2 tahun. Dan begitu sangat melegenda. Indeks dari kesejahteraan masyarakatnya sangat tinggi. Diibaratkan orang-orang petugas Basnas itu kebingungan. Kebingungannya bukan karena tidak ada yang mau didistribusikan. Tidak ada yang akan berhak mendapatkan zakat. Kalau sekarang kan mana duitnya untuk diberikan zakatnya? Orang-orang banyak sekali yang minta, kan begitu. Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz, duitnya banyak, yang terkumpul zakatnya, tapi orang yang diberikan itu nggak ada. Itu adalah reformasi pemerintahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Al-Fatih?
Muhammad Al-Fatih yang dalam usia muda telah mampu memimpin pasukan perang dan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Ibu kota dari Romawi ketika itu Konstantinopel yang sangat melegenda. Maka yang mampu menaklukkan itu adalah Muhammad Al-Fatih. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tokoh pemuda. Salahuddin Al-Ayyubi. Karya-karya monumentalnya sangat luar biasa. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir yang mampu ketika itu adalah untuk menaklukkan Palestina dari jajahan Romawi. Di mana ia telah menjadi sultan pada usia yang sangat muda sekali. Umur berapa Sultan Salahuddin? Umur 23 tahun. Semester 5, gitulah kira-kira. Semester 5, semester 6. Dalam usianya 23 tahun, Salahuddin Al-Ayyubi telah menjadi sultan. Dan keberaniannya dan keimanannya mampu mengalahkan tentara salib serta merebut kembali tanah Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Saudaraku sekalian, sekarang kita kembali ke negeri kita, Indonesia. Di mana peranan pemuda teman-teman sekalian, dan kita satu di antara anak bangsa yang memiliki usia dalam rata-rata pemuda. Soekarno pernah mengatakan dan menjadi presiden pada usia yang sangat relatif muda, 40 tahun. Panglima Besar Sudirman mendapat puncak pangkat kemiliterannya tertinggi pada usia 29 tahun. Muhammad Nasir, orang Awak, orang Padang. Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri pada usia 41 tahun. Aha Nasution menjadi Jenderal Kasat pada usia 31 tahun. Saudaraku-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia-rahasia mereka dapat menaklukkan negeri-negeri seperti demikian? Mampu menjadi tokoh-tokoh terkemuka dalam usia yang sangat relatif muda, tokoh-tokoh Indonesia yang saya sampaikan. Oleh karena itu, inilah sejarah bahwa kepemudaan memiliki peran yang sangat penting dan kita satu di antara pemuda itu, maka jangan lalai. Langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah menyadari potensi yang ada dalam setiap diri pemuda. Yang kedua langkahnya, setiap kita menyadari potensi yang kita miliki pada diri kita ini. Bagaimana potensinya? Saya ingin sampaikan teman-teman sekalian dan dapat dirasakan oleh Anda sekalian. Yang pertama, pemuda itu adalah kuwatus syabab. Kekuatan pemuda. Jadi kalau semester berapa? Semester 2, jalannya kok lunglai, bapernya sebentar bercucuran air mata. Berhenti saja jadi pemuda. Karena apa? Pemuda itu sifatnya qawiyus syabab, kuat. Yang bilang begini, gunung tinggi akan kudaki, lautan luas kuseberangi, itu pemuda. Ya. Apalagi sifat pemuda itu teman-teman sekalian? Sifat pemuda itu adalah berkontribusi tanpa pamrih. Berkontribusi tanpa pamrih, itu pemuda. Tapi kalau pemudanya, warni piro, dibayar dulu baru bergerak, dihammer dulu, ditokok dulu, nih kayak hammer kan, ditokok dulu baru berjalan. Pemuda yang sangat tidak bernilai. Apalagi teman-teman sekalian, selain kuwatul jism, ya, kekuatan para pemuda, ada pada pemuda, kemudian juga kontribusi tanpa pamrih itu yang terjadi pada pemuda, apalagi pada pemuda, ia bekerja keras, qaumun amaliyun. Qaumun amaliyun. Jadi kalau ada pemuda yang cepat baper, cepat capek, cepat berkeluh kesah, itu mungkin ia sudah tua walaupun umurnya masih muda. Begitu barangkali ya. Apalagi teman-teman sekalian, selain itu sifat pemuda itu terbuka dan siap berdiskusi. Ya. Jadi tidak otoriter, pemuda itu siap berdiskusi. Pemuda itu dia terbuka untuk membuka mindset dan cara berpikirnya. Oke. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh kepemudaan ini, teman-teman sekalian, harus betul-betul kita manfaatkan dengan betul, dengan baik. Baik, adapun langkah yang ketiga, membangun kriteria pemuda Islam sebagai pilar kebangkitan umat. Jadi nanti ada kriteria-kriteria seorang pemuda Islam. Kalau belum ada pada diri kita, maka itu perlu dibengkel. Jadi teman-teman, langkah ketiga ini membangun kriteria pemuda Islam sebagai pilar kebangkitan umat.
Kalau ada kriteria ini, maka layak dia untuk merupakan kebangkitan umat ini. Kalau tidak, Anda masih tercancel. Yang pertama, teman-teman sekalian, harus memiliki kekuatan ruhiyah. Kekuatan rohani atau jiwa. Jadi kekuatan rohiyahnya itu, Masya Allah, dia taat beribadah, dia ahlu ibadah, tidak lupa salat duhanya, tidak lupa salat malamnya, tidak cukup dengan yang wajib-wajib, tetapi ia juga melakukan pendekatan dengan yang sunat-sunat. Yang sunat itu seperti yang wajib, tidak pernah tinggal. Kalau begini pemudanya, dia memiliki kriteria yang pertama yang membuat melayakkan dia menjadi pemimpin umat ini. Ingat ya, pertama kekuatan ruhiyah. Yang kedua, kecerdasan pemikiran. Namanya dia mahasiswa, kerjanya dia belajar setiap hari, membaca bukunya. Masya Allah, dia mahasiswa tapi nggak ada baca buku. Allahu Akbar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pemuda itu adalah dia punya kecerdasan pemikiran. Banyak membaca buku. Kemudian juga membaca berbagai sejarah yang ada dan menganalisanya. Apalagi kriteria seorang pemuda Islam itu penguasaan lapangan. Penguasaan lapangan. Networkingnya harus mantap. Teman-teman Himatika tidak bergaulnya dengan Himatika aja, tetapi juga adalah bergaul dengan yang lain. Sehingga nampak bahwa ada bagaimana kalau orang Usuluddin melihat pemikiran itu. Bagaimana kalau orang Syariah melihat itu. Bagaimana kalau orang sains. Begitu teman-teman sekalian ya. Insya Allah dengan demikian, penguasaan dengan lapangan itu, dengan networking yang bagus, maka insya Allah kita juga akan bertambah terus pengetahuannya. Kemudian sifat karakteristik keempat adalah visi yang jelas dan terarah. Visi yang jelas dan terarah, dan itu harus ditentukan oleh pemuda. Berikutnya adalah sifat karakteristik kriteria dari seorang pemuda itu siap bekerja sama dalam tim. Siap bekerja sama dalam tim. Jadi kolektif, keberhasilan kolektif, tidak individu-individu saja. Gitu. Saudaraku, saudariku sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada akhirnya dengan adanya kriteria yang seperti itu, semangat yang membajak dari seorang pemuda, insya Allah mereka akan menjadi pembawa perubahan yang hakiki. Mereka akan membawa inspirasi kepada yang lain, bukan hanya soleh secara individu, tetapi mensolehkan bagi sosial dan masyarakatnya. Efek kesolehan individunya adalah membuat sosialnya juga menjadi soleh. Dan itu insya Allah ada pada diri Anda sekalian sebagai para pemuda yang tergabung dalam Himatika ini insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Fitri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada kali ini, yang sangat luar biasa sekali menuntaskan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan juga menjadi ladang ilmu bagi beliau yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengarnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, tak sabar nih. Pasti Fitri lihat nih pada peserta kantin tak sabar ya untuk melontarkan pertanyaannya kepada Ustadz. Nah, untuk sesi pertanyaannya yaitu kita buka 3 orang penanya, yang mana sesuai dengan instruksi yang telah Fitri bacakan tadi. Nah, untuk teman-teman yang bertanya bisa acungkan tangan atau raise hand di Zoom tersebut. Dipersilakan kepada teman-teman kantin yang ingin bertanya. Ya, kepada peserta kantin yang ingin bertanya, dipersilakan selagi ada kesempatan. Ya, jangan sampai kesempatan ini. Ada raise hand itu Rizky Handayani, Fitri. Oh iya Ustadz.
Wow, luar biasa sekali Ustadz, banyak Banyak yang sekali. raise hand, Fitri. Ya, banyak sekali Ustadz. Nah, untuk yang pertama kali ini kita ambil 3 orang ya yang mau bertanya kepada Ustadz kita nih mengenai generasi baper tersebut. Nah, yang pertama, Fitri selaku moderator memilih dahulu, yaitu Saudari Adinda Mahfauza. Nah, kepada Saudari Adinda Mahfauza, dipersilahkan dengan 2 opsi tadi. Silahkan pilih salah satunya. Kemana yang nyaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dinda bacain aja Kak ya. Iya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dinda ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana kita sebagai seorang pemuda bisa mengetahui kekuatan atau kemampuan yang kita miliki dengan era-era pada saat ini, Ustadz? Bagaimana kita mengetahui tips-tipsnya begitu, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mohon maaf ya kepada Saudari Adinda Mahfauza, sesuai dengan peraturan kita tadi. Untuk yang bertanya, silakan sebutkan nama, NIM, dan juga pertanyaannya yang jelas, singkat, dan padat. Bisa diulangi lagi, Adinda Mahfauza? Iya, Kak. Baik, Mahfauza, NIM 2014040027 dari kelas Matematika B, BP20, Kak. Adinda ingin bertanya kepada Ustadz, sebagai pemuda, bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan atau kekuatan yang kita miliki pada era-era saat ini, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Saudari Adinda Mahfauza yang telah bertanya atau melontarkan pertanyaannya kepada kita semuanya. Ini Ustadz, apakah langsung dijawab pertanyaan dari Saudari Adinda Mahfauza? Kalau bisa langsung Fitri, karena saya sulit untuk mengingat nanti kalau dikumpulkan. Nah, baik Ustadz. Nah, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Adinda Mahfauza agar acara kita terstruktur. Jadi, satu pertanyaan langsung dijawab oleh Ustadz kita. Nah, yang mana pertanyaan dari Adinda Mahfauza dipersilahkan kepada Ustadz untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Fitri Afika ya, dan terima kasih juga kepada Nanda yang bertanya. Baik, bagaimana kita untuk melihat kemampuan diri kita zaman sekarang ini ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang disebut dalam kita berorganisasi ada namanya amal jama'i, yaitu aktivitas secara bersamaan ya. Amal jama'i itu akan melihat di sana sini letak kelebihan dan kekurangan kita. Dan dengan beramal jamaah itu juga kita mampu untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita dengan mencontoh kepada yang lain. Oleh karena itu, teman-teman yang suka menyendiri itu akan sulit untuk mengetahui di mana letak posisi dia, kelebihan dan kekurangannya. Tetapi mereka yang aktif dalam organisasi dan kemudian melakukan amal jama'i, maka itu ia akan mudah untuk mengetahui di mana letak kelebihannya dan sekaligus juga ia mengetahui letak-letak di mana kekurangannya. Tentunya kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya itu dapat diatasi dengan mendistribusikannya kepada mereka yang kurang. Begitu juga kalau kita memiliki skill yang masih kurang, itu bisa kita penuhi dengan melihat siapa di antara teman-teman kita yang beramal jama'i yang kemudian mampu untuk memenuhi kekurangan-kekurangan kita. Jadi itu salah satu tips yang bisa kita realisasikan, yaitu dengan mengaktifkan diri, mengaktifasi diri adalah dalam bentuk organisasi, sehingga kita dapat menjadi ukur. Biasanya yang lebih fair, yang lebih objektif adalah bila penilaian itu datang dari orang lain, bukan datang dari diri kita sendiri. Sehingga di mana letak kelebihan-kelebihan kita dan kekurangan-kekurangan kita, dia dapat didistribusikan ya dalam sebuah kerja-kerja organisasi atau amal-amal sosial lainnya. Allahu a'lam bishawab. Itu Fitri jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Nah, bagaimana nih Saudari Adinda Mahfauza? Apakah sudah puas, sudah mengerti dengan jawaban Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah sudah, Kak. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Sama-sama, Ananda. Lanjut Fitri. Ya Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Saudari Rizky Handayani. Nah, kepada Saudari dipersilahkan.
Baik, terima kasih kakak moderator. Sebelumnya izin berbicara, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani, NIM 2014040006 dari kelas Tadris Matematika Angkatan 20. Sebelumnya, izin bertanya Ustadz, melihat perkembangan kondisi dan keadaan di negara kita, seringkali terjadi hal-hal yang bertentangan sehingga menyebabkan adanya aksi dari generasi muda, terutama dari kalangan mahasiswa. Contoh lokalnya di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pernah melakukan aksi demo, dan begitu juga di kalangan mahasiswa lainnya. Nah, menurut pandangan Ustadz atau tanggapan Ustadz, bagaimana terkait dengan hal yang seperti ini Ustadz? Karena kan kalau misalnya tidak dilakukan, kalangan mahasiswa menganggap haknya tidak terpenuhi atau tidak sampai gitu. Padahal kan dari sisi negatif seringkali banyak terjadi kerugian tersendiri. Nah begitu Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Rizky Handayani. Nah, langsung saja dijawab Ustadz untuk pertanyaan Saudari Rizky Handayani. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Terima kasih Fitri, dan terima kasih kepada Rizky Handayani. Ya, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para mahasiswa ini adalah agent of the change, ya, bahwa agen perubahan. Jadi kalau seandainya mahasiswa tidur lalu melihat kezoliman, ketimpangan sosial di mana-mana, lalu mereka enak tidur, enak main game, enak makan lontong, enak makan lotek, itu mahasiswanya jadi hambar. Ya, kalau hanya sekedar transfer ilmu, kita mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu menjadi guru, kemudian nanti nikah, punya anak, ya kan? Ini ya sekedar sepertinya ada yang jualan ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman sekalian, bahwa mahasiswa itu dia sebagai kontrol sosial juga karena dia adalah bukan hanya mengisi apa yang disebut dengan knowledge, pengetahuannya, tetapi juga emosionalnya, keprihatinannya terhadap bangsa negara itu juga harus diisi dan dididik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang tidak beres, maka keterpanggilan hati nurani. Dan itu sebenarnya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana hegemoni Fir'aun dengan tiraninya. Contoh-contoh yang dikemukakan dalam Al-Quran cukuplah membuat kita untuk do something, lakukan sesuatu. Ya, kalau tadi disebutkan ada resiko, apapun yang dikerjakan itu adalah resiko. Diam pun kita teman-teman sekalian juga ada resikonya. Sekarang mungkin orang lain yang menjerit, tapi pada waktunya nanti kita juga akan menjerit. Begitu. Maka oleh karena itu, ya namanya perjuangan harus pasti ada resikonya. Ya, teman-teman sekalian. Maka saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang kita lihat adalah kemungkaran, Nabi Muhammad memberikan tipsnya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, wa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Bila Anda semuanya melihat kemungkaran, ada kepincangan, ketimpangan sosial, ada kemungkinan ketidakadilan di mana-mana, maka falyughayyirhu biyadi, ubah itu dengan tanganmu. Di antara para ulama mengatakan dengan kekuasaanmu. Kita tidak punya kuasa, kita rakyat biasa, kita rakyat jelata. Oh, kalau tidak sanggup dengan itu, maka ubah ia dengan lisanmu, dengan berkata-kata, mungkin menulis, mungkin menyampaikan orasi. Itu juga bagian dari cara untuk melakukan perubahan. Itu juga tidak sanggup kita, ya kan? Ada resiko-resiko yang harus dilalui. Maka pilihan berikutnya adalah dengan hati. Dengan hati tidak kita menerima satu kemungkaran itu dan kita tidak membenarkannya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, maka ini adalah pola yang disampaikan. Mahasiswa tidak selalu pilihannya demonstrasi. Pilihannya bisa berdialog. Ya kan? Bisa berdialog. Kalau sudah ya dialog dilakukan dengan secara soft, sudah dilakukan pendekatan-pendekatan pemangku jabatan tokoh sudah disampaikan, tapi tidak juga. Maka apakah dibolehkan demonstrasi? Sah.
ada undang-undangnya, ada hukumnya, dan kalau memang itu kebutuhannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini semuanya harus dengan matang. Ini semuanya harus pakai planning dan perencanaan. Ini semuanya harus memiliki kajian-kajian strategis. Dan di organisasi Anda pasti saya rasa punya tim yang lengkap terkait dengan itu. Allahu a'lam bishawab. Makasih Fitri. Nah, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Nah, bagaimana nih Saudari Rizky Handayani? Apakah sudah bisa memahami atas jawaban yang diberikan Ustadz kita pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Insya Allah paham. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga nih dari Saudari Titik Sandra. Nah, kepada Saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra, NIM 1914040028 dari BP 19. Saya ingin bertanya, Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana tips untuk menjadi pemuda yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik? Itu Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Titik Sandra yang telah melontarkan pertanyaannya. Nah, dipersilakan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari saudari kita. Halo Fitri. Iya Ustadz. Bisa diulang pertanyaan tadi Fitri? Ustadz tadi ada jaringan. Oh iya Ustadz, ini pertanyaan dari saudari kita Titik Sandra yang dia tanyakan itu tips pemuda untuk menjadi generasi yang membawa perubahan yang baik Ustadz. Bagus. Ya, baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan. Baik, ya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tipsnya agar menjadi pemuda yang mampu membawa perubahan kepada hal yang baik itu, maka setiap kita melihat sekarang pada diri kita. Setiap kita melihat kepada diri kita sejauh mana karakteristik pemuda yang membawa perubahan itu ada pada diri kita. Kriteria pemuda yang membawa perubahan itu ada nggak pada diri kita, sehingga kita memang layak untuk membawa perubahan. Dan kriteria itu yang pertama adalah dia memiliki kekuatan ruhiyah. Imannya gimana nih? Kalau imannya seperti imannya seperti kerak nasi itu dia keras sekali, tapi kalau udah disiram sama air jadi lembek, jadi lunak dia. Nah, itu perlu iman yang kuat, iman yang membaca. Jadi itu dilihat standarnya adalah apakah kita punya ruhiyah yang mantap, ketaatan kita kepada Allah bagus. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin terangkan sedikit ya tentang masalah ruhiyah ini. Dalam batang tubuh kita ini ada jasad, ada roh. Jasad itu dari tanah kembali pada tanah. Rohani atau jiwa itu berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Jasad perlu energi, itulah yang disebut dengan makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, sebagaimana jasad butuh energi, maka rohani juga butuh energi. Tapi memang makanannya tidak lontong sayur, tidak rendang, tidak ikan, bukan itu. Tetapi adalah kalau makanannya rohani itu, bagaimana ia dekat dengan Allah SWT. Karena dia berasal dari Allah, rohani itu, ia ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Itu sebabnya setiap hari kita harus ruku dan sujud kepadanya. Setiap hari kita harus tilawah Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Orang yang sholat, orang yang membaca Quran, itu komunikasinya dengan pemilik rohnya, dengan Allah Subhanahu wa taala akan lancar. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, orang yang rohaninya, ruhiyahnya kuat dan sering komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dia tangguh.
dia keimanannya membaja seperti Ashabul Kahfi itu. Seperti Muhammad Al-Fatih yang dikatakan bahwa sebaik-baik prajuritnya adalah sebaik-baik prajurit, sebaik-baik pemimpin panglimanya, sebaik-baik panglima. Itulah yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel itu. Ada yang mengatakan bahwa mulai dari mereka balik tidak pernah tinggal sholat di masjid. Nah itu diantaranya. Rahasianya, jumlah mereka nggak banyak, tapi mampu mengalahkan adik kuasa dunia ketika itu bernama Konstantinopel yang berada di daerah Konstantin. Saudaraku sekalian, selain kekuatan ruh, maka tipsnya yang harus dimiliki, punya kecerdasan pemikiran. Jadi kalau mahasiswa nggak baca, nggak ada gunanya mahasiswa. Maka dari sekarang, kalau Anda sebagai generasi perubahan dari pemuda itu, harus dibuat berapa lembar setiap hari yang harus kita baca? 50 lembar, 100 lembar. Apapun kesibukan kita, berapapun PR yang harus dilaksanakan, saya harus baca 50 lembar setiap hari. Harus begitu. Sehingga punya kecerdasan pemikiran. Kemudian yang ketiga, tipsnya agar pemuda itu ia adalah layak menjadi pemuda pembawa perubahan, dia punya penguasaan lapangan, networkingnya bagus. Ya, dia punya berbicara, dia punya kesanggupan berkomunikasi dengan orang lain, dia bisa bersosial dengan baik. Ini adalah modal. Kemudian apa lagi? Pemuda yang mampu dijadikan sebagai perubahan itu, ia punya visi yang jelas dalam hidup ini. Insya Allah visi saya selesai kuliah 4 tahun 8 semester maksimal, atau 3,5 tahun 7 semester. Itu visi lakukan. Oh, ingin lama-lama kuliah, silakan lanjutkan S2, lanjutkan S3. Begitu kalau sudah punya visi yang jelas dan terarah. Lalu apalagi tipsnya agar kita menjadi pemuda yang yang membawa perubahan itu siap bekerja sama dalam tim. Jadi kalau kita dengan sendirian, teman-teman sekalian, bedanya kita bersama-sama maju dengan bersendirian sama seperti ambillah satu buah sapu lidi, satu biji, satu batang, lalu kemudian dengan satu batang itu bersihkan halaman rumah yang banyak sekali sampahnya. Manakah lebih memungkinkan kita untuk membersihkan halaman rumah daripada satu batang lidi tadi, daripada segerombolan batang lidi 100-200 batang lidi lalu diikat, lalu kemudian disapukan ke halaman. Maka dengan ratusan batang lidi lalu kemudian diikat, itulah yang mampu untuk membersihkan halaman rumah. Jadi daya efeknya dengan kebersamaan itu, siap bekerja sama dalam tim itu sangat luar biasa berbanding sendirian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadi kalau kita pemuda ini, ujungnya saya ingin menyampaikan kepada penanya, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Tidak ada waktu untuk main TikTok. Tidak ada waktu untuk bermain game online sampai berjam-jam, sampai jam 3 pagi bangun tidurnya. Oleh karena itu, apa kata Imam Syahid Hasan al-Banna? Kewajiban-kewajiban kita jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia. Dari waktu yang tersedia itu, kewajiban kita itu jauh lebih banyak. Sudah ini itu lagi. Sudah itu lagi. Jadi, oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sampai hari-hari kita terisi dengan hal yang sia-sia. Allahu a'lam bishawab. Itu Fitri jawaban saya kepada yang bertanya. Oh, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, untuk penanya Saudari Titik Sandra, bagaimana, apakah sudah paham mengenai jawaban yang diberikan Ustadz kita pada hari ini? Alhamdulillah udah paham, moderator. Baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Titik ya, saudaranya Koma berarti ya. Gini Ustadz, tadinya Fitri hanya menyebutkan untuk yang 3 peserta yang bertanya, tapi ada juga peserta kita yang acungkan tangan nih. Apakah diizinkan Ustadz untuk melontarkan pertanyaannya atau bagaimana? Boleh. Tapi agar kita tidak disebut sebagai rasis, agar terjadi keadilan di dunia ini, maka adakah laki-laki atau mahasiswa yang bertanya? Ya, dari tadi 3 orang peserta penanya hanya perempuan saja ya. Sekarang bagaimana kalau kita minta nih dari kaum laki-laki, masa kalah dengan kaum perempuan? Nah, kepada peserta kantin kita yang kaum laki-laki dipersilahkan. Iya Ustadz. Kan ada emansipasi wanita kan, agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Nanti marah pula bapak-bapak, lalu dibuat nanti emansipasi lelaki. Iya Ustaz, benar sekali.
Nah, bagi peserta kantin kita nih, yang kaum laki-laki, jangan sampai kalah nih dengan kaum perempuan. Ya mudah-mudahan generasi Nah, Ashabul Kahfi ya. ya Ustadz, amin. Ya bukan tidurnya yang banyak ya. Nih, bagaimana nih peserta kita nih, yang laki-laki? Apakah ada pertanyaan atau bagaimana? Kalau belum ada, enggak apa-apa, yang raise hand tadi, yang nunjuk tangan, bolehlah apa Fitri sambil nunggu ya. Dari ada bapak-bapaknya. Ditanya baru ya. Oh, ada Ustadz, ada. Alhamdulillah akhirnya ya. Alhamdulillah, akhirnya ada juga Ustadz. Iya. Al-Kindinya Himatika nih atau Al-Farabinya Himatika. Amin. Amin. Yang belum mengaminkan juga kita mudah-mudahan kita aminkan dapat jodoh insya Allah selesai kuliah ya. Ya, tadi yang bertanya itu dari Saudara Wahid. Silakan Wahid. Ya, kepada Saudara Wahid Baik, dipersilahkan. baik, terima kasih moderator. Saya Rahmatul Wahid, NIM 19/04/0001 dari kelas Tadris Matematika 19A. Namun NIM pilih teman-teman yang terutama laki-laki ya, mungkin masih malu-malu nih Ustaz, teman-teman yang laki-laki. Berubah sekarang ya, biar kok berubah sekarang laki-laki yang pemalu ya? Ini gara-gara TikTok kayaknya. Atau game online Ustaz. Game online ya. Oh baik. Baik Ustaz, langsung saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat sekarang ini, sebagaimana juga Ustaz sampaikan tadi bahwa peran pemuda sangat diperlukan, baik itu untuk diri mereka sendiri, agama, bangsa dan negara. Nah jadi Ustaz, untuk untuk menjadi titik fokus bagi kami saat sekarang ini Ustaz, yang menjadi tolak keberhasilan bagi seorang pemuda pada zaman sekarang ini bagaimana Ustaz? Mungkin kalau dari dulu bisa kita lihat dari Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, itu juga Salahuddin Al-Ayyubi yang saya sampaikan tadi menaklukkan Baitul Maqdis. Nah, jadi untuk yang sekarang ini apa sih yang menjadi tolak ukur bahwa pemuda saat sekarang ini dikatakan berhasil gitu Ustaz? Mungkin itu saya kembalikan moderator. Bagus. Pertanyaannya bagus. Ya, terima kasih kepada Saudari Rahmatul Wahid. Nah, dipersilakan kepada Ustadz kita untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita. Baik, terima kasih Wahid. Ya, kalau saya untuk menjawab pertanyaan ini simpel saja. Untuk menjadi alat ukur keberhasilan pemuda saat ini ikut berkontribusi dalam mengembalikan kejayaan Islam itu, ada wajah-wajah mereka hadir ketika sholat subuh di masjid sana. Di tempat mereka tinggal di musola-musolanya, wajah-wajah mereka hadir di waktu sholat subuh. Itu indikator-indikator yang sangat enteng ringan. Itu pun tidak kita jumpai. Nantilah masalah bahwa setiap olimpiade matematika dilakukan bahwa ada nama-namanya seperti Rahmatul Wahid, seperti nama-namanya Husna, seperti nama-namanya nama-nama Islami. Kenapa setiap kali olimpiade itu dilaksanakan tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan berbagai negara antar negara, nama-nama mata sipit yang ada. Maka saya ingin menggugah dan menggugat teman-teman Anda yang ada dalam bidang matematika, maka matematika itu adalah ilmunya Allah, bukan ilmu umum itu. Yang mengatakan bahwa ini adalah ilmu umum, bukan ilmu agama, ini adalah hasil karya dari pendidikan sekuler agar kita memang tertinggal. Mereka yang belajar biologi semestinya adalah menjadi alat ukur untuk ia taat, tunduk dan patuh kepada Allah karena memperhatikan alam semesta, memperhatikan tumbuh-tumbuhan, memperhatikan manusia dan penciptaannya. Itu ilmu Allah, itu ilmu Allah. Itu sebabnya saya mengatakan tadi ketika Abdul Wahid bertanya, oh ini adalah Al-Farabinya, Al-Kindinya, Himatika. Mereka menjadi sosok-sosok inspirator kita yang mengantarkan bahwa dekatnya bahwa Islam itu dengan sains,
bahwa inilah hakikat sesungguhnya. Al-Farabi, Al-Kindi, dan berbagai nama-nama saintis yang disebutkan itu mereka bukan buta bahasa, bukan buta agama. Mereka adalah pakar terkait dengan syariah. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Dalam waktu yang sama, mereka juga adalah seorang ahli matematika, ahli kedokteran, dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, dari segi amal, maka indikator bahwa pemuda mengambil peran untuk kebangkitan bangsa ini adalah baik dari sisi pengetahuan yang terbukti dalam bentuk amal, ia hadir di mana yang semestinya ia hadir. Ya, kalau terkait dengan fikrah pemikiran, para pemuda itu dalam pemikirannya harus membayangkan bahwa di tangan mereka akan berkontribusi untuk kejayaan Islam. Itu dalam pemikiran. Tidak nampak pemahamannya tentang keislamannya. Dia belum terbayang bahwa kejayaan Islam itu suatu saat akan ada pada kaum muslimin. Itu kalau kita diskusi. Tapi teman-teman sekalian, indikator bahwa pemuda mengambil peran untuk kejayaan, kebangkitan, dan perubahan itu, ya hadir. Ya, di masjid, di mushola, saat sholat subuh, gitu kan, sholat zuhur. Begitu teman-teman sekalian. Jadi indikatornya nggak usah repot-repot. Mereka punya kepedulian dengan Al-Qur'annya. Kalau ada komunitas namanya Odoj, One Day One Juz, sesibuk apapun pekerjaan, sesibuk apapun tugas, yang penting harus tuntas satu juz membaca Al-Quran. Indikator dapat terukur. Bagaimana agama dengan kepemudaannya yang mengukir tentang sejarah. Sejarah mereka mampu menguasai 2/3 dunia itu karena itu. Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa, inginkah Anda melihat bahwa kejayaan Islam sudah di depan mata? Indikatornya adalah bila sholat subuh mereka di masjid musala mereka sudah sama seperti sholat Jumatnya. Bagaimana Wahid melihat orang sholat Jumat ketika assalamualaikum itu berapa pintu di masjid itu? Crowded, penuh, sesak. Sampai-sampai ibu-ibu nggak boleh ikut sholat Jumat. Bukan tidak boleh, boleh, sah. Tapi tempat mereka dipakai oleh laki-laki, bapak-bapak. Dengan toilet-toilet tempat mereka juga dipakai oleh bapak-bapak. Kalau di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, boleh perempuan sholat Jumat. Kalau sudah begitu sholat subuhnya di masjid, di musola, itu tanda-tanda bahwa sebentar lagi kejayaan Islam sudah di depan mata. Tapi kalau belum tugas kita bersama. Dan itu dimulai dari diri kita, dimulai dari sekarang. Bukan dimulai dari orang lain, dimulai kapan-kapan. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, misalnya satu buah komplek yang isinya 400-500 kakak. Masjid mereka itu 10 kali 15. Untuk memenuhi masjid yang ukurannya 10 kali 15 meter, itu tidak mesti seluruh orang yang ada di komplek itu datang ke masjid. Yang 400 kakak itu datang semuanya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, dengan kucing-kucingnya, dengan ayam-ayamnya, bawa semua ke masjid, biar penuh masjidnya sholat subuh. Tidak perlu. Cukup 2 aja perwakilan ya. 2 aja perwakilan dari 400 kakak, 800-900 orang, maka itu akan penuh masjidnya. Kalau hanya masjidnya itu musolanya 10 kali 15, 10 kali 15 meter. Tapi apa yang kurang? Iman yang kurang. Ada pemuda, tapi pemuda ini juga dia tidak menggerakkan di tengah masyarakatnya. Itu masalahnya. Coba lihat, saya tadi pagi sholat subuh di daerah Cengkeh. Itu mayoritasnya adalah yang sudah pensiun karena memang ada kajian tafsir setelah sholat subuh. Mana pemudanya? Katanya pemuda itu adalah terkenal dengan kekuatan fisiknya. Tidak memikir apa. Tapi untuk sholat subuh itu adalah persoalan lain. Untuk sholat subuh berat sekali itu selimutnya. Berat sekali langkah kakinya. Tapi kalau ada bola, bangun jam 2 malam, jam 3 malam, Masya Allah. Ya, bahkan mau untuk menungguin, masih ada setengah jam lagi, nungguin supaya dapat menonton bola. Teman-teman sekalian sadarlah dan mulailah dari sekarang dan tidak pada orang lain, mulai dari diri kita sendiri. Allahu alam. Syukran Wahid. Ya, terima kasih Ustadz. Nah, bagaimana Saudara Wahid? Apakah sudah paham mengenai jawaban yang diberikan Ustadz kita? Oh, baik, terima kasih banyak Ustadz. Sangat sangat menjawab gitu Ustaz, dan juga mungkin teman-teman juga merasakan gitu bahwa kita
harus berkontribusi saat ini demi kemajuan agama dan negara kita, berkontribusinya seperti dari pikiran, tindakan, atau dirangkum dengan mengambil peran gitu, Ustaz. Dan juga kita berjuang sesuai bidang, kita matematika berjuang pahamin dan menjadi ahli matematika, karena matematika juga ilmu agama dan semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Sama Wahid. Ya. Dari Wahid Kembali mudah-mudahan jadi isnain ya setelah kuliah selesai insyaallah. Bisa. Amin. Ya, terima kasih kepada Saudara Wahid yang telah melontarkan pertanyaannya. Nah, itulah kepada peserta kantin yang bertanya, dan untuk peserta kantin kita yang belum berkesempatan untuk bertanya kepada Ustadz kita pada hari ini, jangan berkecil hati dulu. Masih ada kesempatan di lain waktu lagi. Nah, pertama kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita yang sangat luar biasa sekali mengupas materi dengan bertema generasi baper, bawa perubahan. Nah, teman-teman, sudah kita ketahui. Nah, Fitri mau menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Generasi baper, bawa perubahan. Perubahan itu dimulai dari kita, dari diri kita sendiri. Jadi, jangan sampai perubahan itu tertunda-tunda dan jangan sampai perubahan itu hilang begitu saja. Ciptakan perubahan, aplikasikan perubahan yang baik dalam hidup kita. Kalau bukan diri kita, siapa lagi? Nah, untuk peserta kantin yang berbahagia pada hari ini telah sampai di ujung acara kantin kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Rizky Handayani selaku MC dan saya selaku moderator Fitri Alfika. Terima kasih, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya acara kita pada kesempatan kali ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang diterima dari Ustadz dapat diterapkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sembari mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada pukul 10.53 waktu Indonesia Barat di jam saya, acara kantin Himatika dengan tema generasi baper, generasi bawa perubahan, resmi saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ilmu. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi ya di waktu kesempatan lain. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Dan insya Allah dapat jodoh yang soleh-solehah insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Getar hati ya.